Jadi ada beberapa mungkin ya kan pendaki lain melihat kok ditinggal sendirian atau apa ya kan, atau pada saat penanganan kok seniornya nggak ada apa segala macam. Mereka emang sebagian dari seniornya itu pada turun ke bawah ya kan mencari bantuan. Saya bisa katakan pada saat itu saya nggak menyebut instansi apanya atau volunteer apa, intinya dia turun meminta bantuan, menyerahkan kepada pihak penduduk setempat atau akamsi kalau misalnya untuk evakuasi harus dikenakan bayar sekian, sekitar 500.000 yang saya ingat. Halo, balik lagi dengan gua Indra dalam segmen Turun Gunung. Momen ulang tahun yang harusnya menyenangkan namun tidak dirasakan oleh siswa SMA 6 Bekasi, yaitu si Juko. Dia harus di salah satu gunung yang berada di Jawa Barat, mendekati hari ulang tahunnya. Banyak informasi miring mengenai kepergian si Juko ini, dan kali ini gue sudah menghadirkan narasumber yang akan meluruskan tentang kejadian tersebut. Berita ini sangat viral banget ya di dunia pendakian, bahkan sampai detik ini. Kita langsung aja sapa narasumber gue kali ini. Halo, Abang Toing, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah nih Bang Toing nih, dia adalah salah satu, di sini gue spill aja langsung Bang ya. Dia adalah salah satu senior dari si Juko. Ya betul. Si Juko ini ya salah satu pendaki perempuan yang sebelum hari ulang tahun ya di salah satu gunung di Jawa Barat, tepatnya di Gunung Gede. Bener ya Bang ya? Betul sekali. Kronologis si Juko di Gunung Gede ini menurut sudut pandang Bang Toing itu kayak gimana sih Bang? Singkatnya sih karena penyakit hipotermia. Hipotermia Itu yang menurunnya suhu tubuh secara drastis ya kan. Karena faktor ya cuaca kan, sama kondisi badan yang kurang fit dan penanganannya banyak yang kurang paham sehingga mengakibatkan bisa menyebabkan seperti itu. Oke, ini kalau boleh tahu si Juko ini salah satu siswa ya di SMA 6 Bekasi. 6 Bekasi, dan kejadian ini memang tadi gue sebutkan sangat viral banget ya. Jadi bagi teman-teman semua nih yang penasaran sama kisah yang satu ini lebih detail banget ya tentang si gadis tersebut atau si Juko ini. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bagi teman-teman semua follow Instagram kita yaitu di besokpagi.tv, karena di situ juga banyak banget nih informasi-informasi tentang pendakian gunung, tentang trip gunung dan juga sewa rental outdoor. Jadi bagi teman-teman semua yang mau ikut trip bareng Besok Pagi, langsung aja kepoin ke Instagram kita. Dan jangan lupa juga nih dengerin kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor, karena di situ juga banyak banget nih episode terbaru yang pastinya epic banget. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, segmen Turun Gunung dimulai. Ya, sebelumnya saya terima kasih telah diberikan waktu dan kesempatan untuk menjelaskan yang dimana sebenarnya masalah si Juko ini udah clear dan sudah diperjelas oleh narasumber sebelumnya Bang Day. Benar. Dan saya berterima kasih banyak sama seluruh pihak yang telah meluruskan berita-berita miring yang bahwasanya banyak terjadi hal-hal yang ya kurang enak didengar dari pihak keluarga maupun dari pihak-pihak yang berangkat atau yang ikut pada saat itu. Maksud dan tujuan saya di sini ya saya mohon izin juga kepada pihak keluarga, mohon maaf kalau sampai masalah si Juko ini kok diungkit-ungkit terus gitu. Jadi yang kita pengen berikan penjelasan ini sebenarnya kita ambil pembelajarannya. Semoga banyak ilmu dan hal-hal yang kedepannya itu bisa dijadikan pembelajaran supaya lebih paham bagaimana sih ya kan untuk
mencegahnya atau mengobatinya atau pencegahan secara dini jangan sampai parah nanti atau seperti itu. Jadi yang saya tahu pada saat dalam prosesnya nih, itu kebetulan saya alumni yang biasa ikut bertemu dengan adik-adik pada saat menjelang melakukan pendakian. Oke. Jadi sebelum berangkat itu sempat Shizuku itu bertemu dengan saya sebelum berangkat naik tronton dari SMA 6, ya kan. Mereka melakukan packing, persiapan dan segala macamnya sebelum berangkat. Administrasi sudah dipersiapkan, kendaraan, transport, dan saya melihat mereka, saya tanyakan itu yang berangkat itu safety secara prosedur. Iya. Cuman yang saya sayangkan masih belum safety secara keilmuan dalam hal penyakit gunung. Oke. Yang dimana kita di Sispala Gempa yang singkatannya itu kalau dijabarkan Generasi Muda Pecinta Alam. Organisasi Sispala tersebut sebenarnya mengajarkan tentang penyakit-penyakit gunung. Mountain sickness itu ya termasuk hipotermia, crampon, segala macam, ya kan. Head stroke dan segala macam kita diajarkan pada saat proses yang namanya sebelum masuk Sispala itu ada pembelajaran pradiklatnya itu, ya kan, atau prapelantikan kalau mereka bahasanya di sana tuh pelantikan. Kita diajarkan begini begitu, kalau misalnya di gunung harus begini begitu singkatnya. Jadi masih juga itu lulus dan menjadi anggota Gempa. Nah pada saat itu banyak yang bertanya, ini kok gak ada seniornya yang gimana-gimana gitu, maksudnya mendampingi apa atau pembinanya segala macam. Ini saya katakan itu pendakiannya itu pendakian mandiri. Jadi untuk mengisi liburan yang kebetulan rata-rata yang berangkat itu emang semua anak Sispala. Dari anak kelas 2 dulu, bahasanya kelas 2, kelas 3 kan. Jadi kelas 2, kelas 3 itu mereka berangkat mengisi liburan, mereka naik bareng, sudah melakukan administrasinya secara simaksi sudah beres, latihan fisik sebelum berangkat sudah, kesehatan sudah dicek, dan surat izin orang tua, dan itu yang wajib banget karena kita punya rempakem SOP sebelum siswa itu berangkat, baik itu pendakian mandiri atau pendakian bawa nama sekolah, wajib hukumnya harus ada izin orang tua. Kalau terjadi apa-apa nanti organisasi pasti kena dan pembina bakal disalahkan. Kalau urusan izin orang tua di sana pun di pihak Taman Nasional untuk mereka itu harus juga ada syarat tersebut kan. Harus ada izin orang tua. Nah. Saat sebelum berangkat saya bertemu dan melihat masalah kesiapan segala macam, saya lihat sih siap. Cuman masalahnya itu di teknis mereka mendaki itu ada kecenderungan mereka kurang menguasai masalah penyakit di gunung secara langsung. Nah, yang saya tahu juga ini kena hipotermia. Sebenarnya sih kalau saya lihat yang perlu dievaluasi pembelajarannya masalah penanganan dan kesiapan dari pihak atau instansi yang ada di sana. Sebagai Taman Nasional, ya kan, harusnya lebih sigap, cepat dan tanggap. Kalau mereka di sana itu sebagai pihak Taman Nasional yang harusnya terjadi hal semacam itu bisa lebih gercep lagi lah kalau bahasa saya itu. Jadi yang perlu saya luruskan itu satu, mereka pendakian mandiri, ya kan, bukan pendakian yang bawa nama organisasi atau sekolah. Organisasi. Terus yang kedua, masalah penanganan itu agak lambat. Satu, faktor cuaca. Yang kedua, pihak yang saya tahu nih dari cerita yang berangkat saat itu, dan kebetulan saya cuma melakukan saat itu pelepasan. Jadi saya pribadi tidak berangkat ke sana, tapi saya melakukan pelepasan pada saat dan kawan-kawan itu berangkat ke Gunung Gede. Dan berdasarkan versi cerita yang Mbak Endai sebutkan dan segala macam, itu benar adanya yang terjadi seperti itu. Cuman mungkin ada segala kekurangan yang mau disampaikan nama saya ini, maksudnya masalah ya itu
penanganan itu saya sangat menyayangkan. Misalnya kan sempat beritanya dikasih kopi segala macam dan ditinggalkan sendiri di tenda, ya kan. Ya itu sebenarnya sih bukan seperti itu. Jadi kalau yang dikasih kopi itu sebenarnya bukan atas inisiatif dari pihak teman atau senior yang mendampingi pada saat si almarhumah itu sakit tuh. Jadi pada saat sakit itu dia minta kopi itu, ya mohon maaf ini ada yang mengatakan bahwasanya di kesurupan segala macam itu, ya sebenarnya enggak juga, sebenarnya bukan kesurupan. Jadi kalau ya namanya masih bocah ya, kesannya bahasanya itu kesurupan karena yang bersangkutan almarhumah itu mintanya yang aneh-aneh gitu. Atau sedikit halu gitu, misalnya ngelihat penampakan atau apa. Tapi sebenarnya itu kita dari pihak gempa ini, karena mereka masih minim pengetahuan, taunya seperti itu, sebenarnya ya kita luruskan itu sebenarnya bukan kesurupan. Jadi itu dampak terkena hipo itu, jadi bawaan psikis dan mentalnya sedikit halusinasi seperti itu. Jadi si Zuko itu, almarhumah itu pribadinya baik, sholatnya rajin, ya kan, bisa dilihat dari physically dia anak itu pakai kerudung, ya kan, terus bahasanya juga sopan dan sama teman-temannya baik. Pokoknya di mata teman-temannya atau di mata senior-senior kita yang di gempa itu, almarhum itu baik, pribadi yang sangat baik sekali. Makanya saya sangat emosi kalau masalah kesurupan itu terlalu dikaitkan segala macam, ya kan, dan pihak keluarga pun juga nggak setuju juga kalau masalah itu dikait-kaitkan. Itu kita lebih fokusnya ke masalah penyakit gunungnya. Apa yang bisa kita lakukan, evaluasi ke depannya terhadap penyakit gunung supaya adik-adik kita yang naik gunung ini, bisa dikatakan masih siswa, itu harus paham banget bahwasanya penyakit itu sangat penting dalam proses penanganannya maupun secara teorinya. Terkadang teorinya tahu, pada saat penanganannya bisa ngeblank, panik dan segala macam. Nah, yang terjadi saat itu lebih cenderung ke arah panik. Jadi panik itu ya ibaratnya karena semakin drop, ya kan, suhu badan segala macam semakin lemas, minta tolong ke kanan kiri yang ada di situ pada saat nanjak, ya kan, termasuk Bang Endai, ya kan, yang berangkat mendaki kebetulan bertemu dengan almarhum dan menolong. Ya belum bisa berbuat banyak juga karena prosesnya evakuasi masih jauh nih. Ya, jadi si almarhum yang saya tahu ini kan dari proses di kandang badak tuh udah mulai lemah, terus kena cuaca akhirnya di kandang batu dulu, ya kan, baru setelah itu lanjut ke bawah. Itu prosesnya cukup lama itu. Sedangkan kalau kena hipo itu harus secepatnya. Yang perlu dievaluasi sebenarnya itu seharusnya ada termometer suhu badan untuk mendeteksi apakah benar-benar yang bersangkutan itu pulih, ya kan, satu. Dan almarhumah pada saat itu atau siapapun lah ya, korban yang terkena hipo, bila mintanya macam-macam sebenarnya nggak perlu diturutin. Jadi kalau paham intinya ya, biasanya kalau kena hipo kan bisa pertukaran suhu tubuh, skin to skin, ya kan di situ ada juga cewek-cewek yang berangkat, ya kan, bisa seperti itu. Atau diberikan air minum, ya kan, yang hangat atau apa, ya kan, cuman dalam kondisi yang apa ya, jangan sampai kondisinya nih jangan sampai dipaksakan gitu. Bisa tersedak juga bahaya juga. Jadi memberikan minum kepada korban tuh bisa berbahaya juga kalau si korban ini kondisinya belum stabil, ya kan. Terus kalau bisa buatkan air hangat, ya kan, kalau almarhumah atau siapa yang ibaratnya kena penyakit hipo itu diberikan minuman hangat, atau mereka itu bikin di botol, misalnya masukin air hangat atau air panas, ya kan, taruh di tengkuk atau mana yang ibaratnya bisa apa ya, menstabilkan, mentransfer itu panas itu kan, supaya tubuh tidak terlalu dingin atau suhunya normal kembali. Nah, pada saat almarhumah itu ditanganin, ada yang bilang ditinggalkan segala macam, ya sebenarnya bukan seperti itu. Jadi sebenarnya bukan ditinggalkan, karena saat almarhumah itu ya kan, itu emang ada beberapa pendaki yang bilang itu udah, kamu nggak usah pada nangis segala macam, biarkan almarhumah di tenda, ya kan. Jadi ada beberapa mungkin yang kan pendaki lain melihat kok
ditinggal sendirian atau apa ya kan, atau pada saat penanganan kok seniornya nggak ada apa segala macam. Mereka emang sebagian dari seniornya itu pada turun ke bawah ya kan mencari bantuan. Terus sebagian lagi sebenarnya ada di sekitar situ dan kebetulan mungkin di situ lagi nggak di tenda, mungkin di luar lagi ya persiapan untuk menyiapkan segala sesuatunya buat menangani Shizuko itu. Gitu sih. Jadi yang perlu diluruskan ya tadi masalah itu, satu sebenarnya bukan kesurupan, yang kedua masalah penanganan yang lambat itu, terus yang ketiga masalah korban itu nggak sendirian. Jadi dari mulai puncak itu dia masih sehat sampai turun ke bawah itu selalu bersama-sama. Atau ada yang bilang ditinggalkan ke puncak sendirian, enggak, itu proses turun. Semuanya berdampingan ya Bang? Berdampingan, selalu bersama. Dan pada saat emang kebetulan almarhumah sendiri, karena itu diajak teman-teman yang nangis itu yang apa ya, yang histeris lah karena almarhumah dikatakan sudah meninggal atau sudah tidak ada nafasnya, ya dihibur, ditenangkan, maksudnya seperti itu bahasa saya tuh, ditenangkan supaya ya udah nggak usah nangis segala macam. Nah sampai dia yang bilang itu ibaratnya kan ditinggal tuh, ya saya luruskan seperti itu. Nah yang jadi masalah sebenarnya penanganan itu terlalu lambat, karena yang saya tahu itu pihak senior beberapa orang diutus ke bawah untuk mencari bantuan, satu, yang kedua mencari tandu ke Taman Nasional atau pihak-pihak volunteer yang bermarkas di sana. Tapi perjuangan mereka nggak ada hasil. Yang saya tahu itu mereka nggak mendapatkan tandu atau alat untuk mengevakuasi. Akhirnya yang saya paham itu mereka berinisiatif mencari tandu darurat dengan cara membuat tandu darurat dengan cara ini. Mereka menemukan bambu, batang kayu, dibawa ke atas, dan itulah tandunya seperti itu. Bukan tandu dari pihak Taman Nasional dan segala macam. Dan yang saya sayangkan dan nggak habis pikir pada saat ini, saya cerita ini berdasarkan sumber yang bisa dikatakan dia turun ke bawah, namanya Bang Agal itu. Yang turun ke bawah itu Bang Agal sama satu lagi saya lupa namanya itu karena sudah lama kejadiannya. Dia turun ke bawah itu mencari bantuan, mencari tandu segala macam. Itu ketemu dengan pihak yang dimana menyarankan untuk membayar akamsi lah kalau bahasa saya ya, atau penduduk setempat lah ya kan. Saya bisa katakan pada saat itu saya nggak menyebut instansi apanya atau volunteer apa, intinya dia turun meminta bantuan, menyerahkan kepada pihak penduduk setempat atau akamsi kalau misalnya untuk evakuasi harus dikenakan bayar sekian, sekitar 500.000 yang saya ingat. Jadi alasannya yang saya tahu, petugas atau rekan-rekan di sana yang untuk bantu evakuasi itu sedang ada kegiatan, entah latihan atau apa, sehingga bilang katanya tandunya dibawa nggak ada dan segala macam. Disarankan itu tadi membayar penduduk setempat atau akamsi itu, yang dimana kalau pengen berangkat ke atas ya ada price yang masih dibayar sekitar 500.000 per kepala. Itu yang saya tahu ceritanya. Disampaikan sama teman saya itu yang alumni itu yang namanya Bang Agal itu ya kan, bahwasanya masalah duit nggak jadi masalah, nggak jadi prosesnya, yang penting korban tolong diselamatkan dulu, dibawa dulu, dievakuasi dulu karena kondisinya sudah mulai drop, sudah mulai lemah gitu. Jadi mohon bantuannya dari pihak sini, yang dimana mungkin jikalau bisa bantu atau punya tandu dan segala macamnya, saya harap secepatnya ke atas. Dan ternyata nggak ada hasil, akhirnya ya cuma membawa batang kayu dan bambu itu ke atas ya kan, sehingga membuat tandu darurat yang dimana dibuat di atas itu. Ya akhirnya ya nggak ketemu juga penduduk itu juga yang dikatakan menawarkan jasa itu. Iya, malah juga nggak naik juga. Dan karena kita mikir itulah kita gerak cepat segala macam, akhirnya si Agal dan kawan-kawan naik lagi ke atas, inisiatif bawa bambu, bawa kayu untuk secepatnya dilakukan evakuasi karena urusannya masalah waktu kan. Takutnya makin kelamaan semakin drop. Nah takutnya seperti itu.
walaupun terjadi juga dan patut disayangkan. Tapi yang pasti saya dapat infonya seperti itu. Jadi kalau petugas di sana sedang ada kegiatan sehingga lagi nggak ada orang, terus harus bayar sekian kalau mau dinaikin orang-orang yang bakal bantu evakuasi, ya kan. Nah, akhirnya ya udah nggak pikir panjang sebenarnya, walaupun sebenarnya apa ya, kalau masalah duit sebenarnya nggak jadi masalah saat itu. Cuman karena masalahnya, nyawa masalahnya entah kenapa birokrasi atau kelamaan atau gimana, atau nyari orang yang susah atau gimana, saya kurang paham. Akhirnya mereka berangkat lagi naik ke atas cuma bawa itu tanpa bantuan dari orang bawah. Dan ya udah di atas untungnya ada, alhamdulillah ya, Bang Enda itu di atas itu saya lihat, dan emang dia benar-benar bantu saat itu. Dan saya dari perwakilan seluruh anggota, saya mewakili alumni, anggota, dan pastinya saya berterima kasih banget itu sama Bang Day. Entah kejadian seperti apa kalau Bang Day nggak bantu itu, walaupun ya hasilnya tetap itu, walaupun sudah dibantu maksimal dari pendaki yang ada di situ, Bang Day sudah bantu ya, tapi apa boleh buat ya kan. Tapi yang jadi persoalan pembelajaran kita saat ini, saya mohon banget dari pihak Taman Nasional, dari pihak volunteer, jikalau ada aduan atau laporan salah satu pengunjung Taman Nasional, baik itu naik gunung atau cuma ke Curug Ciberem yang dekat, jikalau ada aduan, ada yang sakit, ada yang butuh bantuan, evakuasi segala macam, lebih cepat tanggap lagi, lebih dimaksimalkan masa pelatihan, dan harusnya ada yang standby selama Taman Nasional dibuka. Benar. Kalau Taman Nasional tersebut sedang tutup, ya kan, atau si korban itu melakukan pendakian secara ilegal, ya kan, yang dimana petugas itu ya akhirnya kan nggak ada di tempat, ya kan, karena Taman Nasional sedang tutup, ya kan, atau sedang ada penghijauan atau segala macam, itu masih masuk logika. Tapi pada saat sedang rame-ramenya musim pendakian, harusnya lebih standby ya. Lebih standby, lebih banyak yang itulah ibaratnya yang berjaga di sana. Benar. Supaya kalau terjadi apa-apa tuh ya cepat tanggap gitu, jangan sampai kelamaan akhirnya urusannya kan nyawa, dan juga akhirnya kan gara-gara kelamaan. Mungkin kalau cepat penanganannya mungkin masih bisa terselamatkan. Makanya yang kita sayangkan pembelajarannya itu benar yang dikatakan Bang A, itu terlalu lama prosesnya itu, dari jam sekian sampai jam sekian itu kan, yang seharusnya cepat, apalagi kita kejar-kejar waktu sama cuaca juga segala macam. Itu masih jauh juga sih, soalnya dari kandang batu itu ke bawah itu masih lumayan jauh, dan personel di atas itu ya itu namanya masih bocah-bocah satu, ya kan, pendaki juga sudah mulai lelah, ya kan, jadi butuh tenaga baru. Sayangnya tenaga baru itu agak lambat dari pihak bawah itu, seperti itu yang saya tahu sih, seperti itu. Makanya sangat disayangkan kejadian itu, yaitu saya nggak habis pikir sampai ribut dan segala macam, sampai ya mohon maaf ini ada cerita ini, saya nggak tahu ya kan, bagaimana bisa terjadi, ibaratnya pada saat proses evakuasi aja itu timbul clash juga gitu. Timbul clash itu maksudnya ya mohon maaf ini ada sedikit bisa dikatakan si korban ini diangkut, dievakuasi, tapi saat itu terjadi perdebatan siapa yang ngangkut, bawa ke bawah, sampai yang namanya adu argumentasi bahwasanya ini harusnya itu, dan kalau sampai ibaratnya yang megang ini saya nggak terima nih, ya kan, karena kita yang bawa dari atas sudah capek nih, evakuasi segala macam nih, kalau sampai diserahkan nih di misalnya itu kalau nggak salah di Telaga Biru atau gimana itu ada yang mau mau dievakuasi juga, maksudnya dievakuasi itu maksudnya di ganti personil, oper ya. Tapi yang ngangkat dari atas itu dia nggak mau kalau misalnya tiba-tiba diserahkan begitu aja, karena enak di dia gitu, pas pengen nyampe bawah gitu, ya kan. Dia yang evakuasi. Nggak ngerti apakah mungkin ya masalah apa ya, mungkin kalau misalnya dia yang bawa mungkin ya nanti bakal wah enakan dia dong, nanti bakal dia yang bakal dapat ini. Ini kan jadi ada kepentingan di situ.
Sampai ada istilahnya, ini kalau sampai ini nanti direbut ya kan almarhumah ini, pada saat kita bawa ini terus dia memaksa untuk ngebawa ini ya kan, ya ribut aja sekalian gitu. Itu sampai ke arah situ. Oh, sampai segitunya ya, Bang Sampai ya? segitunya. Oke. Jadi jadi dia pada saat evakuasi, kalau misalnya ini direbut jangan kasih, kita bawa terusin sampai bawah ini. Ya kan. Ini soalnya ada kepentingan nih, ya kan, sampai seperti itu. Saya nggak tahu kepentingannya apa, ya kan, mungkin yang nggak ngerti lah ya kepentingan seperti apa. Yang pasti ada something di balik itu semua yang saya nggak bisa jelaskan secara detail karena bisa menimbulkan huru hara ini. Tapi sorry nih Bang, gue potong nih. Ini yang pengen ngerebut ini, apakah warga lokal yang tadi nawarin jasa, atau ada organisasi lain atau komunitas lain? Ya. Kalau dibilang penduduk bukan. Oke. Tapi saya tidak bisa untuk menyebutkan instansinya apa. Tapi yang pasti pada saat itu dievakuasi, ya kan, itu cerita itu kawan saya itu kalau sampai, ya kan, pada saat proses evakuasi direbut sama yang ini. Ya kan, jangan, ya kan, kita pertahankan, ya kan, karena nanti begini begitulah katanya kan. Saya nggak bisa menjelaskan secara detailnya, nanti takutnya terjadi polemik lagi gitu. Oke, jadi memang si oknum, kita katakan oknum aja Bang ya, oknum ini memang udah standby di Telaga Biru nih. Iya. Dan berarti si oknum ini tahu dong, kalau memang ada korban yang dievakuasi turun ke bawah ya? Tahu, karena saya dapat cerita dari kawan saya itu yang mendaki saat itu ada oknum ke atas, dia bukan oknum sih, mungkin pihak bawah naik ke atas, dia cuma foto dan saya tidak tahu maksudnya apa, ya kan, foto itu motoin almarhumah itu pada saat di tenda itu, terus turun lagi seperti itu. Nah terus rame lah tuh di bawah, ya kan. Dan udah ada yang standby di titik ini, titik itu, yang dimana udah mulai banyak berita-berita, ya kan, yang simpang siur segala macam, ya kan. Dan ya, yang nggak habis pikir, ya saya dapat cerita seperti itu. Jadi pada saat proses evakuasi, ya kan, jadi ada oknum yang pengen mencoba merebut, ya kan, pada saat itu supaya dia maunya yang bawa gitu. Entah dari, ya yang pasti saya bisa katakan bukan penduduk. Yang pasti bukan penduduk, ya cuman saya juga nggak berani untuk bilang Taman Nasional atau pihak volunteer atau apa, ya pasti yang evakuasi dia tetap pengen bertahan. Yang evakuasi itu yang bawa dari atas itu, dia tetap ingin bertahan, pertahankan almarhumah sampai bawah, ya kan. Jangan sampai ini jadi asasnya kepentingan dan jadi apa ya, ada yang merasa pahala apa ya, gimana ya, jadi kayak macam pahlawan kesiangan gitu. Atau dimanfaatkan secara ya bisa dimanfaatkan secara ekonomi juga lah ibarat. Karena biasanya saya tahu ya, kalau penanganan tim SAR segala macam itu ada duitnya juga sebenarnya. Kalau misalnya korban itu gimana, ya kan, pihak yang bantu, anggarannya mungkin ada. Ya kan, jadi pihak yang bantu itu segala macam itu biasanya ada bayarannya, misalnya seperti itu kalau itu yang saya tahu begitu, ya kan. Ya bisa dikoreksi kalau saya salah. Biasanya kalau hal-hal penanganan itu yang misalnya biasanya ada uangnya, biasanya seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa dikatakan banyak yang berangkat, ya kan, mereka itu relawan atau apa, biasanya nih ada something hal, beberapa kejadian itu ada duitnya seperti itu. Kalau meninggal bedanya seperti itu. Nah kalau misalnya si korban itu masih hidup, itu beda cerita. Kalau biasanya yang saya tahu nih ada uang di balik itu semua, ya kan. Jadi nggak ada yang gratis kalau di Indonesia itu seperti itu kan. Musibah tapi ada kepentingan ya. Ada kepentingan. Suka ada oknum-oknum yang memanfaatkan seperti itu ya. Sekarang yang saya habis pikir, kita minta tolong bantuan aja, kita baru minta tolong aja udah diharuskan bayar 500.000 per kepala itu saya nggak habis pikir, ya kan. Apalagi benar-benar proses evakuasinya gitu kan. Ini baru minta tolong aja udah ditarik
Apalagi sudah dievakuasi, digotong dari atas ke bawah, itu yang benar-benar kan full power, tenaga keluar semua kan, capek karena medannya terjal kan, berbatu dan tangga segala macam. Pasti itu nanti ada something masalah itu. Cuman yang jadi pembelajaran itu intinya ya semoga pihak-pihak terkait dengan adanya kejadian itu ya pembelajaran, seperti yang bapaknya almarhum itu, ayahnya bilang jadikan ini semua pembelajaran, jangan sampai terulang kembali, ya kan. Evaluasi dari setiap kejadian itu ada yang kurang atau yang perlu ditambahkan, ya, jadi segera mungkin jadikan hal ini jangan sampai ada Shizuko yang kedua atau seperti itu. Jadi setelah kejadian itu kita pun ya sebagai alumninya atau seniornya saat itu, kita akhirnya banyak berevaluasi untuk supaya lebih gencar lagi melakukan pendidikan kepada adik-adik kita, ya kan. Dan bapak almarhum itu ya ayahnya Shizuko itu ya berpesan, apakah dari seluruh yang hadir setelah almarhum kita semua berkumpul untuk menjelaskan kronologinya di rumah almarhumah Shizuko kan, bahwasanya apakah dari pihak keluarga atau ayahnya almarhum menyampaikan apakah dari semua yang hadir di sini dari pihak generasi muda pecinta alam baik alumni maupun senior yang hadir bisa mendidik adik-adiknya buat pembelajaran bahwasanya ada yang perlu dikoreksi atau apa yang kurang untuk masalah pembekalan tentang penyakit gunung secara teori maupun secara prakteknya itu harus segera disampaikan, jangan sampai terulang lagi kejadian itu. Makanya dari saat itu kita akhirnya membuat wadah yang namanya Korps Alumni Generasi Muda Pecinta Alam. Sampai sekarang masih aktif tuh? Sampai sekarang masih aktif. Jadi fungsi wadah alumni untuk memonitoring adik-adik kita, ya kan, yang dimana nanti alumni-alumni yang berkompeten di bidangnya atau yang aktif di kegiatan Mapala atau kegiatan pecinta alam, ya kan, baik di Basarnas atau segala macam yang mereka di situ bisa bantu, ya kita minta bantuannya untuk mendidik adik-adik kita yang dimana jangan sampai mereka secara kulitnya mereka seakan-akan siap tuh naik gunung, ya kan. Jadi kalau misalnya dibilang siap, intinya kalau sama adik-adik kita harus lihat dulu kesiapannya secara real, baik secara data maupun secara prosedur-prosedur yang lain, administrasi, ya kan, masalah P3K, masalah alat, itu harus cross check benar. Kadang namanya masih bocah ya, masih siswa, mereka tuh bilang siap, tapi siap menurut versi mereka tuh siap. Tapi kalau kita yang berpengalaman dalam arti kata sudah kawakan bermain di dunia pecinta alam gitu kan, yang sudah jam terbangnya udah tinggi, wah ini sih belum siap. Masa P3K misalnya kan cuma bawa betadin doang, atau cuma bawa kapas doang, atau cuma bawa oksigen doang, ini harus ada yang lain, obat-obat yang lain. Misalnya kan kalau misalnya ada termometer, ada perban, atau ada apa lagi tuh kalau misalnya digigit ular itu kan, terus bawa alatnya, ya kan, atau obat-obat lain misalnya kayak diare atau apa kan. Karena yang cenderung itu biasanya yang di gunung penyakit itu biasanya ya kalau nggak hipo, ya kan, diare, ya kan, atau masuk angin, ya kan, atau asma, antara itu biasanya tuh kumat, ya kan. Dan yang dipastikan lagi intinya pastikan sebelum berangkat beraktivitas, baik yang ranahnya itu organisasi atau enggak ya, pastikan yang namanya kesehatan pribadi itu harus fit dan siap sebisa mungkin latihan fisik atau ibaratnya kondisi badan sehat setelah melakukan medical check up. Jadi kita tuh biasanya seperti itu untuk memastikan benar-benar sehat. Jadi kalau tidak apa-apa ya secara medis kita emang udah benar-benar siap gitu. Jadi jangan siap, jangan cuma di mulut doang. Biasanya tuh siap tapi cuma di mulut gitu. Tapi sebenarnya yang dia pahami cuma itu karena namanya masih siswa ya, namanya masih apa ya, masih kita kan masih bocah lah dalam hal pemikiran itu, mereka lebih banyak nekatnya gitu. Jadi mereka naik gunung itu ya bisa dikatakan modal nekat yang karena ya udahlah itu gampang di sana, apalagi mengandalkan kalau di gunung mentang-mentang rame nih, ada warung-warung di atas gunung gitu kan, mereka mengandalkan di situ, akhirnya logistik yang dibawa
sepele, cuma bawa roti doang atau snack ya kan. Saya pernah tuh ketemu dengan pendaki-pendaki itu yang ibaratnya masih muda, masih belum berpengalaman, saya lihat itu. Jadi asal modal nekat, mereka satu tas itu isinya cuma snack, makanan ringan, nggak ada nasi atau makanan berat yang ibaratnya kalau terjadi apa-apa tuh mereka kalau cuma snack malah bisa tercukupi secara kalori. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Dan di atas nanti biasanya nih mereka itu pendaki-pendaki yang seperti itu tuh ya, bang minta air bang masih ada ini nggak bang? Iya. Sampai sekarang kayak masih. Nah itu mereka karena mengandalkan di atas ada warung gampang ya kan. Kalau dulu kan kita bahasanya duit mah nggak berlaku di gunung ya kan. Kalau sekarang mungkin berlaku banget karena hampir setiap gunung sekarang di jalur pendakian maupun di puncak itu ada warung. Tapi kalau misalnya warung itu tutup gimana? Ya kan, jadi nyusahin diri sendiri dan orang lain gitu. Tapi harusnya prepare gitu kan. Kalau warung itu buka ya udah. Kalau warung itu tutup, nah gimana itu? Nah, ada zaman sekarang kadang-kadang suka ngasih itu arahnya terlalu memudahkan dan terlalu menganggap sepele. Jadi kembali lagi ke yang masalah almarhum, intinya saya pastikan almarhumah itu baik. Banyak yang bilang itu kok di atas puncak ngomong sembari makan tuh apa, itu emang kondisinya emang lagi have fun di puncak ya kan, selebrasi, bersyukur segala macam ya, bersukacita lah nyampe puncak gitu kan. Kebetulan lagi direkam di video ya kan, dan ya bisa dikatakan tuh kondisi lagi sehat banget. Nah pas turun itu baru sakit. Jadi yang harus jadi catatan intinya, pahami banget naik gunung itu masalah mountain sickness atau penyakit gunung. Harus tahu secara teori maupun secara praktiknya. Kalau emang tidak paham, sekarang banyak literatur yang bisa diambil dari YouTube atau dari banyak segala macam, dari media-media online banyak. Jadi sedikit meluruskan masalah itu. Jadi satu yang perlu lalainya pihak-pihak yang naik gitu kan karena kurang sigap ya kan, untuk menangani korban karena kurang paham. Masalahnya kurang paham sebenarnya, bukan lalai karena ditinggalkan, dibiarkan baju basah. Enggak seperti yang Bang Dai bilang di TKP itu, dia bilang sampaikan itu baju basah itu pada saat proses bisa dikatakan sakaratul maut itu kan dia muntah. Itu kena bajunya jadi basah. Sebenarnya kering baju itu. Kena muntahan itu. Kena muntahan itu, dan itu sempat basah. Dan bisa dipastikan, dan Bang Dai juga ada menyampaikan itu kering, nggak ditinggalkan atau tidak dalam kondisi basah dia terus terkena hipo dibiarkan gitu aja, enggak. Jadi baju semua segala macam itu diganti kering segala macam. Dan kebetulan emang kondisinya posisinya saat itu emang hujan, jadi agak sedikit lembab segala macam. Dan mungkin ada kelihatan basah atau apa ya, itu kan dari pihak yang nggak ada di situ berspekulasi seperti itu, yang memberitakan hal-hal miring segala macam. Saya juga nggak tahu itu bisa dipertanggungjawabkan apa kagak, tapi yang pasti almarhumah itu baju kering, satu, tidak ditinggalkan sendiri di tenda atau ditinggalkan ke puncak ya kan, enggak. Itu proses turun, jadi udah nggak ada yang ke puncak lagi. Cuma pada saat turun tuh ya terjadi drop lah. Beberapa anggota itu yang pihak cewek segala macam bener mereka sudah drop karena kondisi cuaca yang ekstrim saat itu kan, hujan terus. Dan yang paling penting itu penanganan harus cepat kalau masalah hipo. Dikontrol dan jangan dikasih tidur kalau misalnya kondisinya belum stabil. Karena kalau hipo itu dibiarkan saja atau tidak dicek terus dia akhirnya tertidur dan ternyata suhunya makin turun, drop. Benar, Pak. Jadi penting adanya, saran saya satu, kalau naik gunung bawa termometer suhu badan. Jadi kalau terjadi apa-apa nih dengan teman kita pada saat mendaki, jadi kita tahu ini suhunya normal kagak sih, ya kan? Jangan malah kita bilang kesurupan ya, ini jangan. Jadi belum tentu itu kesurupan atau enggak.
Karena itu bisa jadi dia sedang kena fase hipo, karena fase hipo itu bisa dikatakan ya ada yang medium, sedang ya kan, masih ada tipe-tipenya iya, lah, ada yang parah ya. ya kan. Kalau ibarat kita menggigil itu kan itu masih gejala awal tuh, menggigil kedinginan itu masih sehat. Nah, yang jadi bahaya itu kalau kita pada saat dingin tapi dia nggak merasakan dingin. Nah, itu udah masuk tuh, hati-hati ya kan, karena kalau dia udah nggak normal seperti itu berarti dia udah cenderung kena hipo. Oke. Jadi harus tahu dan cek itu kondisi suhunya berapa. Oh, ternyata drop. Wah, ini kena hipo nih. Terus dia ngelantur mau minta ini minta itu segala macam, tapi ini nggak masuk akal. Kita harus peka juga, ini kayaknya aneh nih, ya kan? Asumsinya apakah dia kesurupan atau misalnya kena hipo? Ya jangan bilang ini ke arahnya ke mistis. Jadi arahnya harus ke masalah logis yaitu sakit kena mountain sickness itu yang namanya hipotermia. Jadi jangan langsung ke arah situ, walaupun kesannya dia halusinasinya begini, enggak, itu masalah sarafnya udah kena, psikisnya itu udah kena, jadi segera mungkin ditanganin dan ambil kesimpulan ya kena hipo seperti itu. Jangan ambil kesimpulan kesurupan segala macam, itu nggak benar adanya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kesurupan segala macam ya itu nggak benar. Jadi emang ini meluruskan kembali kalau memang almarhumah itu karena hipotermia emang ya. Betul, hipotermia fix. Nah, oke nih Bang. Nah, setelah mengetahui korban ini sudah dievakuasi ke bawah, itu termasuk Bang Toing ini dan teman-teman yang lain pada saat itu gimana responnya? Apa langsung berangkat ke lokasi dan kayak gimana tuh Bang? Pada saat tahu kabar tuh, beberapa teman itu pada saat diinfokan langsung berangkat ke lokasi. Jadi ada yang bilang, jadi ibaratnya kok ini rekan-rekan pendaki teman-temannya kok pada nggak ada di bawah. Itu saya dapat kabar, ya kan, dia itu dipulangkan, entah sama siapa saya kurang paham. Jadi dipulangkan itu maksudnya suruh pulang duluan ke Bekasi. Si teman-teman yang melakukan pendakian bareng. Dan si korban ditinggalkan gitu atau si gimana? Korban itu bukan ditinggalkan, jadi setelah tahu kabar udah meninggal nih, ya kan, jadi sebagian itu disuruh pulang ke Bekasi. Yang pasti bukan dari pihak gempanya, ada entah dari pihak siapa nih saya kurang paham nih, kan? Entah Taman Nasional atau pihak volunteer yang berjaga di sana menyampaikan seperti itu untuk pulang duluan sebagian. Nah, si almarhumah itu kan di sana kan masih proses penanganan sehingga sampai dibawa ke rumah sakit itu kan. Nah, sebagian itu ada yang di Polsek Cimacan itu, rekan-rekan gempa itu, termasuk si Agal itu yang dimana pengen diproses karena bisa dikatakan kesimpulannya sih dari pihak kepolisian ada kelalaian lah seperti itu. Tapi dilalahnya syukur alhamdulillah dari pihak keluarga almarhumah itu menjelaskan bahwasanya ya pulangkan mereka ke Bekasi atau ibaratnya kembali ke orang tua masing-masing supaya tidak diproses. Jadi pihak keluarga tidak menuntut. Jadi untuk diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Jadi tidak sampai ada yang diproses, dan alhamdulillahnya juga dari pihak keluarga memberikan penyampaian yang menurut saya itu bagus banget supaya adik-adik itu bisa gimana ya, diberikan pembelajaran dari pihak-pihak yang paham. Terus pihak dari gempa itu berangkat sebagian menyusul, cuman ya gitu, karena kondisinya ada yang di polsek, ada yang di rumah sakit, ada yang masih di Taman Nasional, ya kan, karena barang-barang itu masih di sana semua sampai mereka pada pulang itu tas segala macam itu semua masih pada di sana. Ini barang-barang semua tim pendakian itu yang berangkat itu, barang-barang itu kan ditinggal mereka, makanya ada yang bilang kok pada lenggang gitu. Dalam hal proses itu mereka untuk mempercepat waktu jadi ditinggal, tapi ada beberapa pendaki yang bareng itu yang dia turun itu bawa barang. Jadi jangan heran ada yang bilang ibaratnya dia bawa tas sampai depan belakang gitu kan, carry seperti itu, ya kan. Dari pihak yang saya tahu sih dari pihak anak-anak gempa itu ada yang nyusul ke sana, jadi yang ke rumah sakit segala macam. Itu dari alumni ya. Nah, ketika memang sudah diketahui almarhumah itu sudah tidak bernapas atau memang sudah, ya
dari pihak sekolah dan organisasi Spala dari Bang Toing tersendiri gimana tuh Bang menyikapinya? Suatu apa ya, ibaratnya seperti apa ya, seperti tamparan juga sih. Bahwasanya saya berpikir gini, janganlah kalian menyalahkan adik-adik ini yang naik gunung ini terlihat ada kelemahan-kelemahan masalah ilmu maupun masalah kelalaian dalam hal penanganan segala macam. Saya bilang sama rekan-rekan alumni dan semua yang ada saat itu, setelah kejadian itu, ini kalau emang adik-adik kita di Sispala atau junior-junior kita ini bodoh ya kan, ya lebih bodoh lagi kita sebagai alumninya. Dan kita harus bergerak, kita harus action, kita jangan sampai menunggu kabar dari mereka. Jadi kita harus yang memberikan kabar. Karena kalau kita tidak action dan tidak melakukan tindakan, bahwasanya apakah adik-adik kita ini pinter nggak sih berkegiatan di alam bebas yang bisa dikatakan kegiatan ekstrim gitu, penuh tantangan dan bahaya. Jangan sampai kita taunya kabar dari mereka aja. Kita harus pastikan kabar dari mereka itu benar nggak sih, mereka paham. Tes mereka dengan kegiatan ataupun dengan materi. Oh ini ternyata belum paham nih, ya kan. Akhirnya dari sejak kejadian itu ya respon kami membuat suatu perkumpulan wadah, itu Alumni Gempa itu Korps Alumni Generasi Muda Pecinta Alam. Dan mengoreksi apa yang sudah terjadi sampai saat ini ya Bang? Sampai saat ini, jadi kita di situ mengumpulkan abang-abang kita, senior-senior kita yang sudah alumni segala macam untuk mendidik adik-adik Gempa supaya, atau junior-junior Gempa supaya bisa berkegiatan sesuai dengan SOP dan sesuai ilmunya gitu. Yang dimana nggak cuma tahu secara teori, tapi secara praktek mereka menguasai untuk tidak panik dan segala macam. Lebih bagus lagi lah ya, untuk masalah pemahaman kegiatan seperti itu, ya kan. Dan yang pasti sih dari pihak-pihak rekan-rekan yang seluruh yang tergabung di organisasi pecinta itu semua sangat prihatin, dan beberapa juga banyak yang support ya kan, dari hal finansial maupun masalah materi dan segala macam. Dan kebetulan waktu itu saya yang diberi tugas sama ayahnya almarhum si Juko untuk membimbing adik-adik Gempa, junior-junior Gempa, gimana caranya mereka ini jangan sampai dilepas gitu. Harus dipantau, harus diawasin, jangan sampai mereka berkegiatan tuh ya tidak paham ilmunya gitu. Dan saya menyanggup itu ya pasti ya akhirnya dari situ kita buat organisasi itu untuk ngajarin adik-adik Gempa seperti itu. Nah memang kejadian ini bikin terpukul mungkin ya, bukan dari organisasi Bang Toing aja, tapi pihak sekolah pun juga merasakan hal tersebut ya. Nah dari pihak sekolah tanggapannya gimana tuh Bang? Atau memang pas kejadian situ ada untuk menghormati almarhum si Joko, biasanya nih kayak ada libur, terus doa bersama dan segala macam, ada nggak sih Bang? Ada. Jadi ya syukur alhamdulillah sih dari pihak SMA 6 kita diberikan suatu tempat yang dimana kita membuat dari pihak Gempa itu membuat suatu in memoriam untuk mengenang almarhum si Juko. Itu persis di bawah ruang guru lokasinya. Jadi kalau yang mampir ke SMA 6 Bekasi, di bawah ruang guru itu ada tembok, di situ ada kayak macam in memoriam, itu yang punya almarhum si Juko itu untuk mengenang beliau. Jadi kooperatif dari pihak sekolah ini, jadi Gempa itu nyaris mau dibekukan atau mau dibubarkan, tapi alhamdulillah sekali lagi dari ayahnya almarhum sangat mendukung supaya Gempa ini tetap lanjut. Organisasi ya, maksudnya Gempa ini Generasi Muda Pecinta Alam, yang saya singkat namanya Gempa ya. Jadi organisasi Gempa ini saya pastikan, saya masih ingat kata-kata dari ayahnya almarhum itu. Saya pastikan Gempa ini tetap lanjut. Kepala sekolah tidak akan membekukan, tapi pesan saya satu, jadikan pembelajaran katanya. Dan ada nggak di sini abang-abang atau alumni yang bisa ngebimbing adik-adiknya, ngawasin, mantau, dan ngajarin masalah ilmu kepecintaan segala macam. Kita sanggupin seperti itu. Demi pembelajaran ke depannya supaya lebih baik lagi. Nih Bang Toing, ini pertanyaan mungkin agak sensitif nih Bang. Gua pengen bertanya dari beberapa cerita yang beredar, berita yang beredar tentang
Shizuko ini memang udah nggak asing ya, karena udah banyak versi segala macamnya, bahkan dari pro dan kontranya ceritanya banyak. Dan sudah diluruskan juga sama waktu itu narsum kita itu Bang Dai, dan di sini diluruskan kembali oleh Bang Toing. Tapi di sini gue pengen bertanya nih Bang, dari berita yang ada atau cerita yang ada, Shizuko ini sempat bilang kalau dia itu pengen meninggal di gunung di hari ulang tahunnya. Ada kalimat seperti itu yang dilontarkan dari mulut dia, itu bener nggak sih Bang? Salah, bukan dia bilang pengen meninggal di gunung. Apa tuh? Jadi yang saya ceritanya ini saya tahu dari teman-teman pendakian atau teman-teman yang saat itu dia cerita. Almarhumah Shizuko itu naik gunung itu sempat tidak diizinkan, yang saya tahu nih, sama pihak orang tua. Ngambek lah ini kan, namanya anak-anak muda biasa, ya. anak muda ya kan, dia ngambek ya kan. Nah kebetulan itu mendekati ulang tahun almarhumah kan, mau naik gunung itu kan. Yang tadinya surat izin orang tua itu tidak diberikan tanda tangan sama orang tuanya, akhirnya ditanda tangan sama orang tuanya, yaitu ya ayahnya. Ibunya mohon maaf sudah meninggal. Jadi yang memberikan tanda tangan ayahnya saat itu. Jadi senang sekali tuh almarhumah tuh berangkat dengan kesiapan alat-alat pendakian yang sudah safety, sudah beli baru, masih pada bagus ya. Karena perdana saat itu dia naik gunung itu. Nah, pada saat dia naik itu sebenarnya dalam rangka ya sekedar mengisi liburan menjelang dia ulang tahun. Dan bukan mau meninggal di gunung kan. Jadi dia cuma pengen naik gunung, mengisi liburan bersama teman-teman untuk memperingati ulang tahun atau mendekati hari ulang tahunnya ya. Seperti itu. Dan sebenarnya nggak ada arahnya ke situ mau meninggal atau nggak ada. Tapi dia mengatakan kalau dia naik gunung dia merasa lebih dekat dengan alam dan dengan ibunya seperti itu. Dia pengen mengenang atau gimana pada saat nyampe puncak atau gimana, saya juga kurang paham, tapi ceritanya intinya dia ingin naik gunung itu mendekat dengan alam, lebih dekat dengan alam. Jadi memang kalau kata temannya, ini saya tahunya dari teman itu bahwasanya dia pengen naik gunung itu obsesinya ya sebenarnya dia pengen lebih dekat dengan alam seperti itu. Jadi memang kita nggak mungkin ya Bang, salah Bang ya. Iya, nggak mungkin kalau kita naik gunung maunya meninggal di gunung. Iya. Biasanya tapi ada pendaki-pendaki geblek ada aja tuh Bang ya gitu. Jangan sampai kita sebagai pendaki gunung kita meninggal di gunung ya Bang ya. Iya, itu kan masalah apa ya? Sebenarnya kan siapapun ya, sekelas pendaki-pendaki yang meninggal di gunung, sekelas Norman Edwin aja yang pernah meninggal di gunung itu sebenarnya juga ya nggak mau sebenarnya meninggal di gunung ya. Pasti dong kita mau naik gunung tuh ya berangkat selamat, pulang pun selamat. Masalah puncak itu kan cuma bonus ya kan. Kalau sampai kita maunya meninggal di gunung, wah ya kasihan juga kan. Nanti bakal ada yang direpotkan pastinya kan. Gitu. Kecuali emang meninggal di gunung ibaratnya ya macam kayak Gunung Everest, meninggal di gunung sulit untuk dievakuasi ya. Dia maunya meninggal di sana ya udah paling pihak volunteer atau pihak dari itu ya udah biar karena emang zonanya udah nggak bisa. Lumayan mahal juga kalau di Everest tuh Bang ya buat biaya evakuasinya. Kita mau nyusulin bantuin evakuasi juga bisa meninggal juga malah kalau kita nggak paham ilmunya kan. Nah itu dia. Jadi sebenarnya saya patahkan alasan itu. Jadi sebenarnya dia bukan mau meninggal di gunung, tapi sebenarnya emang dia pada saat itu mau naik gunung karena pendakian itu perdana bagi yang bersangkutan. Dan dia mau mendekatkan kepada alam ya kan, dan bahwasanya teman-temannya naik itu juga dia pengen bareng gitu kan, karena dia baru masuk gempa juga organisasi itu, dan biasanya kalau organisasi penyelam tuh kayaknya belum apa gitu kalau belum naik gunung gitu ya kan, belum afdol kalau belum naik gunung gitu. Nah itu akhirnya ya kita bicara takdir ya kita ya mau gimana gitu kan. Bisa dipatahkan kalau misalnya takdir memang ya. Kalau bicara takdir kan seperti itu kan, kita nggak tahu, bukan berarti yang bersangkutan maunya meninggal di gunung. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Bang Toing. Ini kisah banyak banget pelajaran yang mungkin bisa teman-teman semua dapatkan dari penonton. Gua juga bisa mendapatkan pelajaran juga gimana kita mendaki gunung harus mempersiapkan bukan hanya mental aja Bang ya, bukan hanya fisik aja, tapi perlengkapan yang secara matang itu penting banget dipersiapkan buat teman-teman semua. Penting banget. Oke,
Mungkin cukup sekian dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Jadilah pendaki gunung yang cerdas ya. Cerdas. Jangan lupa jaga sopan santun kalian dimanapun kalian berada. Kurang lebih mohon maaf, saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.